Assalamualaikum, Sampurasun, Waalaikumsalam. Wilujeng Enjing, wargi Jabar dan seluruh Krampes. warganet dimanapun berada, tetap semangat, Masih memiliki bah. harapan, Masih semangat. melangkah demi masa depan. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh aspirasi warga yang terdampak dari penutupan tambang di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan sekitarnya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bentar guys, ini pasti berita bahagia. Kalau bapak nih udah maju ngomong begini, pasti ada sesuatu yang disampaikan. Jadi pidatonya dia, omongannya dia, video-videonya tuh kayaknya nggak boleh dilewatkan. Karena pasti ada sesuatu gebrakan dia yang aja-aja ada. Yang kadang-kadang kita kegocek tuh, kalau orang main bola tuh kegocek. Jadi memang warga Jawa Barat tuh harus benar-benar memiliki kesabaran ya ketika ada kebijakan beliau, keputusan beliau. Kita tuh harus sabar, dengerin dulu sampai bapak ini tuntas. Karena dalam setiap kebijakannya, setiap keputusannya terkadang memang memiliki plot twist ya. Plot twist itu sesuatu yang gak ketebak gitu loh pada endingnya gitu kan. Nah, tinggal endingnya ending membahagiakan atau tidak. Tapi selama kepemimpinan beliau, ending itu selalu memihak kepada rakyat, selalu membahagiakan. Jadi walaupun plot twist, tapi endingnya itu pasti cakep. Termasuk video ini, nanti kita lanjutin. Aduh, makanya buat teman-teman, kalau lihat video KDM itu jangan lihat cuma judulnya aja, tapi harus nonton sampai full, jadi benar-benar paham apa yang akan disampaikan oleh Bapak. Nonton jangan sepotong. Kayak di sebelah tuh kadang nonton judulnya doang, akhirnya buat bahan buat menghina-hina. Ujung-ujungnya begitu dijelasin, aduh, malu, digeruduk. Warga nggak cuma se-Jawa Barat, satu Indonesia kan. Karena kecepatan terlalu cepat menyimpulkan program-programnya KD, mulai dari Perelek lah, mulai anak yang masuk barak militer lah. Wih, banyak sekali lah kebijakannya yang akhirnya menjadi sebuah kontroversi. Walaupun begitu, gue tetap senang karena dengan adanya kontroversi ini kan beritanya jadi cepat menyebar ya. Oke, kita lanjutkan lagi apa yang akan disampaikan oleh Bapak ini. Kita nonton dari ulang nih. Aduh, senang gue. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet Apa nih dimanapun berada, yang jadi tetap kesimpulan? semangat, memiliki Waalaikumsalam. harapan, melangkah demi masa depan. Anjay. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh aspirasi warga yang terdampak dari penutupan tambang di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan sekitarnya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan saya paham Anda marah karena pekerjaannya ditutup. Dan saya melakukan penutupan itu demi kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Jadi poinnya adalah, alasan yang jelas ya, dia mencoba untuk memikirkan yang jauh lebih banyak dulu. Jadi mementingkan yang jauh lebih banyak daripada yang skala kecil. Ini udah benar, udah bijak sebenarnya, cuman banyak yang gak sabar. Kalau ngomong sama Kadem tuh lu gak usah orasi teriak-teriak, malah makin gak didengerin. Kadem udah pernah bilang, lu semakin petantang-petenteng, wah malah makin keras Kadem. Jadi pendekatannya kita harus belajar gayanya Bapak ini kalau mendekati sebuah masalah yang dialami oleh warga, dia melakukan pendekatan dengan secara humanis, nyamperin, ngomongnya enak, maka akan terjadi komunikasi yang baik dan akan tercipta solusi yang lebih baik. Gak usah gegrowokan, akhirnya gegrowokan malu sendiri kan kalian. Dan seluruh kegelisahan itu kami sudah mempertimbangkannya. Walaupun sebenarnya perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap para pegawainya yang diakibatkan dari berhentinya produksi. Sebenarnya seperti itu. Nah itu gue setuju juga tuh. Kan kalian, gue juga pernah bilang bahwa ini masalah orang yang tidak bekerja kan harusnya jadi tanggung jawab pekerja juga. Karena yang mengakibatkan orang itu tidak bekerja karena perusahaan mengizinkan melakukan operasional pada jam-jam yang sudah dilarang ya pada saat itu ya. Jadi kalau bisa operasional malam hari, tapi tetap kendaraan besar itu keluar pada saat siang hari dan merusak jalan Parung Panjang. Jadi kan akibat dari perusahaan ini sendiri. Harusnya perusahaan tersebut harus bertanggung jawab terhadap karyawan-karyawannya. Karyawan nggak tahu menahu. Supir kan nggak punya kuasa mengeluarkan barang kalau tanpa seizin perusahaan. Kan nggak mungkin ada DO, delivery order, yang keluar. Itu kan harus ditandatangani oleh orang-orang manajemen, orang pusat gitu kan. Jadi nggak mungkin tuh kendaraan operasional keluar. Jadi kalian nyuruh keluar supir, tapi yang menanggung supirnya akhirnya yang banyak yang
tidak bekerja karena di stop tambangnya. Kalau kalangan pabrik itu yang terjadi. Tetapi saya mengabaikan lah tanggung jawab perusahaan itu, saya nggak ada masalah dengan itu. Kurang Saya bijak akan gimana? fokus pada bahwa ini ada warga saya yang terdampak karena penutupan tambang sehingga kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, dan kehilangan kehidupan. Untuk itu, saya sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menyiapkan 2 opsi. Opsi yang pertama adalah memberikan bantuan selama penutupan per bulan 2 Let's go. sampai 3 juta per karyawan atau per kepala keluarga. Nanti lagi kita hitung. Jadi per bulan 2 sampai 3 juta per karyawan atau per kepala keluarga. Nanti Gila, lihat tuh, sudah. Jadi jangan tergesa-gesa dan coba dekati bapak kita dengan cara-cara humanis. Tonggo gerowokan, wae siate. Buktinya bapak juga memikirkan. Coba kalau kemarin pendekatan adalah secara datang ke Pakuan, ngadu, nyari yang butuh siapa. Masa nyuruh-nyuruh gubernur datang ke sana, ngundang. Sekalinya ngundang datang tuh bisa ditutup semua. Karena gue nggak yakin tuh perusahaan-perusahaan itu menerapkan peraturan pertambangan dengan baik, dan di situ aja udah menjadi poin tuh. Ini sudah ada opsi. Dia bilang 2 opsi. Opsi pertama adalah memberikan tunjangan sebesar 2-3 juta per kepala keluarga, per kakak ya. Gila. Gak ngapa-ngapain tuh. Duit tuh. Ngapain ya? skemanya lagi kita buatkan. Sehingga kebutuhan berasnya, kebutuhan anak sekolahnya tetap terpenuhi. Sabar. Yang kedua adalah menyiapkan pekerjaan bagi mereka yang bekerja di sektor tambang, menjadi kulit labatu, kulimikul, operator beko, untuk satu menjadi tenaga kebersihan di dinas PU dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat, karena kami memerlukan tenaga kebersihan jalan. Misalnya jalan di sepanjang Parung Panjang, nanti tenaga kebersihannya kami akan rekrut dari karyawan yang terdampak dari penutupan tambang dengan gaji UMK. Berarti prioritas adalah karyawan-karyawan yang terdampak dulu ya. Mungkin kalau ada sisanya mungkin nanti warga-warga yang memang belum memiliki pekerjaan. Tapi yang pertama diutamakan adalah yang terdampak. Nah ini juga harus diawasi nih cuy. Jangan nanti akhirnya yang masuk kerja bukan yang terdampak. Itu satu. Karena orang itu, kedua itu tadi dikhawatirkan main duit ya. Ini harus diawasi nih. Nanti jangan sampai ada muncul oknum-oknum yang menjadi perantara. Lewat saya bayar sekian nanti masuk kerja. Padahal orang ini tidak terdampak. Orang ini bukan supir-supir yang memang terdampak tadi. Ini PR nih. Jadi bantulah si bapak nih. Bapak ini udah menyiapkan programnya, kitanya yang bantu selebihnya. Jangan nanti dicari celahnya. Begitu sudah dikasih lowongan kerja, akhirnya dimanfaatkan, terus jadi masalah yang disalahkan bapak Aing lagi. Kita yang turun, warga situ saling mengawasi. Bener nggak orang yang diterima itu murni memang orang yang terdampak pekerjaannya? Bener tidak menggunakan permainan uang-uang gitu kan. Ini kan yang ditakutkan, karena itu bisa menjadi permasalahan baru. Nanti kalau permasalahan baru, ujung-ujungnya bapak gue lagi disalahin. Upah minimum kabupaten. Yang kedua, kami menyiapkan juga untuk tenaga-tenaga sopir. Karena kami memerlukan rekrutmen tenaga sopir untuk pekerjaan-pekerjaan di sektor PU, PSDA, kegiatan di lingkungan hidup, dan yang lainnya. Karena kami membeli mobil dengan jumlah yang banyak pada saat ini, mobil-mobil truk. Kemudian ketiga adalah operator alat berat. Kami juga hari ini membeli alat berat dengan jumlah yang banyak untuk sektor PU dan PSDA. Dan kemudian yang berikutnya juga dilatih menjadi tenaga pemadam kebakaran. Karena kami hari ini memerlukan tenaga-tenaga untuk pemadam kebakaran yang disebar di berbagai wilayah di Jawa Barat. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Mohon sabar, dalam seminggu ini kami akan segera bergerak untuk melakukan realisasi terhadap apa yang menjadi kebutuhan. Salam untuk semuanya. Ya, boleh ngambek terus, saya nggak apa-apa. Dibenci, dimarahi oleh warga, saya nggak ada masalah. Yang penting saya berguna bagi kepentingan orang banyak. Hatur nuhun. Gila ya, kita perlu belajar lagi tuh kesabaran. Kita udah lihat beberapa kali penampilan KDM dalam menyikapi hinaan, tuduhan gitu kan, dengan sabar. Ini kita harus belajar dari pemimpin yang seperti ini. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari KDM. Nah, kembali lagi, tadi ada opsi pekerjaan ya, selain dikasih uang tunjangan sebesar 2-3 juta ya, nanti nggak tahu bagaimana realisasinya
siapa yang mencapai dapat bantuan 3 juta atau 2 juta pasti sudah dipikirkan ya, pasti berdasarkan beberapa variabel yang harus dirumuskan itu. Jadi sabar. Jadi, Bapak bilang 1 minggu ya, jadi sabar ya, meleset-meleset dikit wajar karena yang diurus ini banyak. Tapi intinya ketika Bapak sudah berucap seperti ini dari media sosial, kita bisa tagih manusia yang satu ini, Bapak Aing, kalau sudah ngomong bukan macam politikus-politikus yang lain. Dia seorang politikus, tapi politikus yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Walaupun slogannya tidak pernah bicara tentang gua nih untuk rakyat. Nah, nggak ada tuh tulisan slogan banner yang gede. Bapak Aing buat rakyat itu kan waktu kampanye nggak ada. Tapi pada prakteknya Bapak Aing ini selalu mengutamakan untuk rakyatnya. Gokil. Nah, terus juga tadi ada selain uang diberikan pekerjaan yang tadi gue bilang nih harus diawasi. Harus diawasi cuy, beneran ini harus diawasi. Kalau tidak, ini kan jadi permainan baru nih. Opsi-opsi yang lain yang mementingkan diri sendiri maupun golongannya gitu kan. Entah nanti muncul serikat apakah misalkan atau LSM apakah yang akhirnya melakukan perekrutan atas nama gubernur. Ini harus diawasi dan harus dipantau terus nih guys. Karena jangan sampai orang-orang yang terdampak malah tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya gitu kan. Jadi ini harus bantuannya harus sama-sama, nggak bisa bergerak sendiri. Program-program KDM itu tidak selamanya sempurna, bahkan bukan tidak selamanya, bahkan semua programnya itu tidak ada yang perfect ya, maksudnya pasti ada kelemahan-kelemahannya, tapi berbanding dengan kemanfaatannya jauh lebih besar gitu kan. Jadi kitalah yang bertanggung jawab untuk melengkapi itu, untuk menjaga itu, untuk melindungi KDM. Dan kembali lagi kita benar-benar harus memahami karakter kepemimpinan beliau ya gitu kan. Pasti banyak yang kecel ya, pasti banyak yang berpikir udah nih ujungnya tambang ditutup selesai gitu kan. Lalu bagaimana nasibnya gitu. Ternyata tetap dipikirkan, dan itu juga mungkin efek dari kemarin kalau kalian ada video, ada salah satu video di mana warga sana tuh datang. Ini gue putarkan lagi untuk mengingatkan teman-teman ya. Ada satu video yang warga Parung Panjang mengadukan ke tempat pengaduan di Lembur Pakuan. Itu mungkin salah satu booster ya yang akhirnya KDM, oh iya ini harus dipikirkan. Cuman karena kemarin sifatnya menantang, marah-marah, ya KDM nggak akan melakukan itu. Jadi model tipikal KDM tuh dia harus diperlihatkan. Nah nanti kalau sudah dibantu harus amanah. Kalau tidak amanah, wah ngamuk Bapak Ings ya. Ngamuk. Dan opsinya menurut gua dua-duanya keren sih. Satu dikasih kerjaan, bahkan sampai ada pelatihan. Nah, kembali lagi nantinya kalau dikasih pekerjaan, jangan pilih-pilih kalian. Karena suka ada yang milih-milih, nggak mau kerja itu. Atau, saya maunya di Parung aja. Karena tadi menawarkan kan ada kebutuhan kayak damkar untuk ditempatkan di seluruh Jawa Barat. Ini kesempatan, pelatihan loh cuy. Itu sangat jarang loh. Gue kayak baru ini dah, Pemprov melakukan seperti itu. Memberikan pelatihan kepada masyarakatnya untuk dididik menjadi tenaga-tenaga profesional, tenaga pemadam kebakaran khususnya tadi yang disampaikan oleh KDM. Gokil. Nah ini gue mau perlihatkan, dan mungkin boosternya di sini nih. Ini ada warga dari Parung yang menyampaikan, kayaknya pernah gue putar, tapi ini sebagai reminder aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini ini saya datang Selvi dari warga Lebak Wangi Girang, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Ini saya sama ibu-ibu, rombongan ibu-ibu datang langsung ke sini ke posko pengaduan, ingin mengadukan bahwa benar kita semua itu terkena dampak. Dari kemarin Bapak sampai nginep di sini ya, jauh-jauh dari Cigudeg pengen ketemu Bapak, saya nginep dari kemarin tuh. Ini saya beserta rombongan, ini ibu-ibu yang jualan, terus saya juga bawa anak yatim piatu. Ini saya bawa anak yatim piatu yang diurus sama uannya sampai dia nggak bisa sekolah ya, uannya usahanya ditambang ya, sama punya warung, sekarang PT ditutup jadi terkena dampak dia nggak bisa sekolah, bahkan anaknya juga ada yang nggak sekolah. Nah ini kalau kemarin kan pendekatan itu bukan Bapak yang Bapak Sia, wah gubernur konten cari duit dari konten, dia bukan gubernur, dia konten kreator. Ngata-ngatain dulu. Coba kalau dari awal seperti ini, KDM ditunjukkan, dilihat kan. Karena gini, nggak semua permasalahan di Jawa Barat itu KDM juga mengetahui gitu kan. Walaupun gue kadang-kadang dikagetkan, kok dia bisa ya tahu yang ini ya, kok bisa tahu yang ini. Tapi tetap ada keterbatasannya cuy. Dia tuh sama kayak kita, matanya 2, tangannya 2, kakinya 2 gitu kan, otaknya 1. Itu aja kita udah bersyukur bahwa dia selalu ketika mendengar, melihat, itu langsung membuat gerakan, minimal dia bergerak, itu juga udah senang banget. Karena sebelum-sebelumnya gue belum pernah lihat loh ada gubernur yang
ketika ada aduan dari masyarakat terus langsung bergerak. Ya kan? Bergerak aja gitu, kita udah seneng ya. Maksudnya didatengin aja kita udah seneng. Ini boro-boro gitu kan. Nah sekarang kita punya pemimpin yang ketika melihat langsung bergerak dan bahkan memberikan solusi, bahkan merealisasikan apa yang menjadi keinginan masyarakatnya. Ya baru ini, gila loh. KDN lah satu-satunya. Ini kan baru berapa hari yang lalu, langsung ada respon dari KDN. Langsung ada respon. Nah ini yang kita harus pelajari karakternya. Jangan lu cuma teriak-teriak minta duit gini. Nggak bakalan dikasih. Tapi KDM dikasih lihat ketika kita rajin, kita melakukan apa. Nah baru dia tersentuh. Kalau bapak-bapak otaknya udah duit, wah udah repot. Tapi dia harus tunjukkan, ini loh kondisinya sebenarnya. Pelan-pelan. Jangan ditantang. Lu nantang bapak nggak akan kelar masa lalu. Karena permasalahan tidak selamanya harus bisa diselesaikan dengan kegorokan, dengan demo, dengan mengancam akan menggeruduk, akan melakukan demo jauh lebih besar. Itu tidak akan menolong. Cukup seperti ini, langsung direspon, dan langsung ada opsi yang akan dirumuskan dalam 1 minggu ini. Let's go Bapak. Well, tinggal sih guys. Sampai ketemu di video lainnya. Saya cuy. Bungkus.